Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah kita melihat seorang wanita yang sebenarnya baik hati tetapi justru sering tidak dihargai oleh orang lain? Ucapannya sering diabaikan, kehadirannya dianggap biasa saja, bahkan kadang disepelekan. Padahal, tidak ada niat buruk dalam dirinya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Di usia 50 tahun ke atas, seorang wanita seharusnya semakin dihormati karena pengalaman hidupnya, kedewasaannya, dan kebijaksanaannya. Namun pada kenyataannya, tidak semua wanita mendapatkan perlakuan seperti itu. Ada yang justru merasa kurang dihargai, bahkan oleh lingkungan terdekatnya sendiri. Jika kita perhatikan dengan lebih dalam, seringkali hal ini bukan karena orang lain semata, tetapi karena ada sikap atau kebiasaan tertentu yang tanpa disadari memengaruhi cara orang lain memandang kita. Sikap yang terlihat kecil, namun jika terus dilakukan, dapat mengurangi wibawa dan penghargaan dari orang sekitar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak dari berbagai daerah. Saya ingin mengetahui dari mana Bapak dan Ibu bergabung hari ini. Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Kehadiran Bapak dan Ibu membuat pembahasan ini terasa lebih hangat, karena kita belajar bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik di usia senja. Ada seorang ibu di Jakarta yang sering merasa tidak didengarkan oleh anak-anaknya. Ia merasa sudah banyak berkorban, namun justru sering dianggap sepele. Setelah ia mulai menyadari beberapa sikap yang selama ini ia lakukan tanpa sadar, perlahan ia mengubah cara bersikapnya. Hasilnya, orang-orang mulai lebih menghargainya. Bapak dan Ibu, dari kisah tersebut, kita bisa memahami bahwa penghargaan dari orang lain seringkali berawal dari bagaimana kita membawa diri. Cara kita berbicara, bersikap, dan merespon situasi memiliki pengaruh besar terhadap cara orang lain memperlakukan kita. Seringkali kita merasa sudah melakukan yang terbaik, tetapi belum tentu cara kita menyampaikannya tepat. Ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa disadari justru membuat orang lain kurang menghargai kita. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mulai menyadari dan memperbaiki hal-hal tersebut. Coba Bapak dan Ibu renungkan, apakah selama ini ada sikap dalam diri kita yang mungkin membuat orang lain kurang menghargai kita? Di usia 50 tahun ke atas, bukan lagi saatnya kita hanya berharap dihargai, tetapi juga memahami bagaimana cara membangun wibawa dari dalam diri. Dan dalam pembahasan ini, kita akan melihat beberapa sifat yang sering dimiliki wanita tanpa disadari, yang justru membuatnya disepelekan. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menjadi bahan refleksi agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih dihargai dan lebih bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sifat pertama yang sering membuat seorang wanita di usia 50 tahun ke atas menjadi kurang dihargai, adalah terlalu sering meremehkan diri sendiri. Sikap ini mungkin tidak terlihat secara langsung, tetapi dampaknya sangat besar dalam cara orang lain memperlakukan kita. Seringkali ada wanita yang terbiasa berkata, "Saya ini tidak bisa apa-apa," atau "Saya sudah tua, tidak perlu dihargai lagi." Kalimat seperti ini mungkin terdengar sederhana, bahkan terkesan rendah hati. Namun jika diulang terus-menerus, orang lain akan mulai mempercayainya dan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Coba Bapak dan Ibu perhatikan, bagaimana mungkin orang lain menghargai kita jika kita sendiri tidak menghargai diri sendiri? Sikap meremehkan diri secara tidak langsung memberi sinyal bahwa kita tidak memiliki nilai yang perlu dihormati. Ada seorang ibu di Surabaya yang sering merasa dirinya tidak penting dalam keluarga. Ia jarang menyampaikan pendapat karena merasa tidak yakin. Namun setelah ia mulai berani menghargai dirinya sendiri, berbicara dengan lebih percaya diri, dan tidak lagi merendahkan dirinya, orang-orang di sekitarnya mulai berubah sikap. Ia mulai lebih didengarkan dan dihargai. Bapak dan Ibu, dari sini kita bisa memahami bahwa rasa hormat dimulai dari dalam diri. Ketika kita menghargai diri sendiri, orang lain pun akan lebih mudah memberikan penghargaan yang sama. Sifat kedua yang sering terjadi adalah terlalu sering mengeluh. Mengeluh memang manusiawi, tetapi jika dilakukan terlalu sering, hal ini dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman. Orang yang terlalu sering mengeluh cenderung dipandang sebagai pribadi yang negatif dan sulit diajak berkomunikasi. Lama-kelamaan orang lain akan mulai menjaga jarak dan tidak lagi memberikan perhatian yang sama. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mulai mengurangi kebiasaan ini. Coba Bapak dan Ibu renungkan, apakah kita lebih sering mengeluh atau bersyukur dalam menjalani hidup? Seringkali kita tidak menyadari bahwa kata-kata yang kita ucapkan setiap hari membentuk cara orang lain melihat kita. Padahal,
Dengan mengubah sedikit saja cara kita berbicara, dampaknya bisa sangat besar. Dengan menghargai diri sendiri dan mengurangi kebiasaan mengeluh, kita telah mengambil 2 langkah penting untuk membangun kembali wibawa dalam diri. Di usia 50 tahun ke atas, sikap yang kita tunjukkan akan sangat menentukan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Dan perubahan itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita sadari sejak sekarang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sifat berikutnya yang sering membuat seorang wanita di usia 50 tahun ke atas menjadi kurang dihargai adalah terlalu mudah mengiyakan segala hal, meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan hati. Sikap ini sering dianggap sebagai bentuk kebaikan, namun jika dilakukan terus-menerus, justru dapat membuat orang lain melihat kita sebagai pribadi yang tidak memiliki batasan. Seringkali demi menjaga hubungan atau menghindari konflik, seseorang memilih untuk selalu berkata iya meskipun dalam hati merasa keberatan. Lama-kelamaan orang lain akan terbiasa meminta tanpa mempertimbangkan perasaan kita, karena mereka menganggap kita akan selalu menerima. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, jika kita tidak pernah menolak, maka orang lain tidak akan pernah belajar menghargai batas kita. Sikap ini bukan hanya membuat kita lelah secara emosional, tetapi juga perlahan mengurangi rasa hormat dari orang lain. Ada seorang ibu di Bandung yang selalu membantu siapapun tanpa pernah menolak. Awalnya ia merasa bahagia bisa membantu, tetapi lama-kelamaan ia merasa dimanfaatkan. Setelah ia mulai belajar berkata tidak dengan cara yang baik dan sopan, orang-orang di sekitarnya justru lebih menghargainya. Bapak dan Ibu, dari sini kita belajar bahwa memiliki batas bukan berarti kita menjadi egois. Justru dengan memiliki batas, kita sedang menjaga diri agar tetap dihargai. Sifat berikutnya adalah terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Di usia 50 plus, seharusnya kita sudah lebih fokus pada perjalanan hidup masing-masing. Namun masih ada yang sering merasa kurang karena melihat kehidupan orang lain. Perbandingan ini bisa membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri. Ia merasa dirinya tidak cukup baik, tidak cukup berhasil, dan tidak cukup berharga. Sikap ini akan terlihat dalam cara berbicara dan bersikap, sehingga orang lain pun ikut memandangnya dengan cara yang sama. Maka dari itu penting bagi kita untuk berhenti membandingkan diri dan mulai menerima diri apa adanya. Coba Bapak dan Ibu renungkan, apakah kita sudah merasa cukup dengan diri kita sendiri? Seringkali kita terlalu sibuk melihat keluar hingga lupa melihat ke dalam. Padahal nilai diri kita tidak ditentukan oleh orang lain tetapi oleh bagaimana kita memandang diri sendiri. Dengan belajar berkata tidak dan berhenti membandingkan diri, kita sedang membangun kepercayaan diri yang lebih kuat. Dari sinilah wibawa mulai tumbuh secara alami. Di usia 50 tahun ke atas, menghargai diri sendiri adalah langkah awal untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Karena ketika kita tahu nilai diri kita, orang lain pun akan melihatnya dengan lebih jelas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sifat berikutnya yang sering membuat seorang wanita di usia 50 tahun ke atas menjadi kurang dihargai adalah terlalu sering ikut campur dalam urusan orang lain. Niatnya mungkin baik, ingin membantu atau memberi nasihat, namun jika tidak pada tempatnya, hal ini justru bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Seringkali, tanpa disadari, seseorang terlalu cepat memberikan komentar, saran, atau bahkan kritik terhadap kehidupan orang lain, baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Padahal tidak semua orang membutuhkan nasihat setiap saat. Ada kalanya orang hanya ingin didengar, bukan diarahkan. Coba Bapak dan Ibu perhatikan, orang yang terlalu sering mencampuri urusan orang lain biasanya akan mulai dihindari. Bukan karena niatnya buruk, tetapi karena caranya tidak tepat. Lama-kelamaan kehadirannya tidak lagi dianggap menyenangkan. Ada seorang ibu di Jakarta yang sering memberikan pendapat dalam setiap urusan keluarga, bahkan ketika tidak diminta. Awalnya ia merasa sedang membantu, namun ternyata anak-anaknya justru merasa tertekan. Setelah ia mulai belajar menahan diri dan hanya berbicara ketika diminta, hubungan dalam keluarganya menjadi lebih hangat dan penuh rasa hormat. Bapak dan Ibu, dari sini kita bisa memahami bahwa kebijaksanaan bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga kapan kita harus diam. Orang yang tahu kapan berbicara dan kapan menahan diri biasanya lebih dihargai. Sifat berikutnya adalah terlalu mudah tersinggung. Di usia yang seharusnya lebih matang, sikap ini justru bisa mengurangi wibawa seseorang. Hal-hal kecil yang seharusnya bisa dilewati dengan tenang justru menjadi sumber konflik yang tidak perlu. Orang yang mudah tersinggung cenderung sulit diajak berkomunikasi. Orang lain menjadi berhati-hati bahkan takut berbicara, karena khawatir menyinggung perasaan. Akibatnya, hubungan menjadi kaku dan tidak nyaman.
Maka dari itu, penting bagi kita untuk melatih diri agar lebih tenang dalam merespon sesuatu. Coba Bapak dan Ibu renungkan, apakah kita mudah tersinggung oleh hal-hal kecil? Seringkali, bukan ucapan orang lain yang menjadi masalah, tetapi cara kita menanggapinya. Ketika kita mampu mengendalikan perasaan, kita akan terlihat lebih dewasa dan lebih bijak. Dengan mengurangi kebiasaan ikut campur dan tidak mudah tersinggung, kita sedang membangun sikap yang lebih tenang dan lebih dihormati. Orang lain akan merasa nyaman berada di dekat kita dan hubungan pun menjadi lebih harmonis. Di usia 50 tahun ke atas, kedewasaan bukan hanya dilihat dari pengalaman, tetapi dari cara kita bersikap. Dan dari sikap yang tenang serta bijak, akan lahir penghargaan yang tulus dari orang-orang di sekitar kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sifat berikutnya yang sering membuat seorang wanita di usia 50 tahun ke atas menjadi kurang dihargai adalah terlalu bergantung pada orang lain. Ketergantungan ini bisa dalam bentuk keputusan, emosi, bahkan dalam hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Di usia yang sudah matang, seseorang diharapkan memiliki kemandirian dalam berpikir dan bersikap. Namun jika terlalu sering bergantung pada orang lain, hal ini bisa membuat kita terlihat kurang percaya diri dan kurang tegas dalam mengambil keputusan. Coba Bapak dan Ibu perhatikan, orang yang selalu menunggu arahan atau persetujuan dari orang lain cenderung tidak dianggap sebagai pribadi yang kuat. Akibatnya, pendapatnya kurang didengar dan kehadirannya tidak terlalu diperhitungkan. Ada seorang ibu di Medan yang selalu meminta pendapat orang lain dalam setiap keputusan, bahkan untuk hal-hal sederhana. Lama-kelamaan orang-orang di sekitarnya mulai tidak terlalu memperhatikannya, karena dianggap tidak memiliki pendirian. Namun setelah ia mulai belajar mengambil keputusan sendiri dan lebih percaya pada dirinya, orang lain mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Bapak dan Ibu, dari sini kita belajar bahwa kemandirian adalah bagian penting dari wibawa. Ketika kita mampu berdiri dengan keyakinan sendiri, orang lain akan lebih mudah menghargai kita. Sifat berikutnya adalah terlalu ingin menyenangkan semua orang. Niatnya memang baik, ingin menjaga hubungan agar tetap harmonis. Namun jika dilakukan secara berlebihan, hal ini justru membuat kita kehilangan jati diri. Orang yang selalu berusaha menyenangkan semua orang seringkali mengorbankan dirinya sendiri. Ia sulit berkata jujur, sulit menolak, dan akhirnya merasa lelah secara emosional. Tanpa disadari, orang lain pun mulai melihatnya sebagai pribadi yang mudah diatur. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Coba Bapak dan Ibu renungkan apakah selama ini kita terlalu sering mengorbankan diri demi orang lain. Seringkali kita lupa bahwa menghargai diri sendiri sama pentingnya dengan menghargai orang lain. Tanpa itu kita akan terus berada dalam posisi yang kurang dihargai. Dengan belajar mandiri dan tidak selalu ingin menyenangkan semua orang, kita sedang membangun kekuatan dalam diri. Dari sinilah rasa hormat mulai tumbuh, bukan karena kita meminta, tetapi karena kita menunjukkan nilai diri yang jelas. Di usia 50 tahun ke atas, menjadi diri sendiri dengan penuh keyakinan adalah kunci untuk mendapatkan penghargaan yang tulus dari orang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sifat berikutnya yang sering membuat seorang wanita di usia 50 tahun ke atas menjadi kurang dihargai adalah terlalu sering membicarakan diri sendiri tanpa memberi ruang bagi orang lain. Tanpa disadari, kebiasaan ini dapat membuat orang lain merasa tidak didengarkan. Dalam sebuah percakapan, keseimbangan sangat penting. Ketika seseorang lebih banyak berbicara tentang dirinya, pengalaman pribadinya, atau pendapatnya sendiri, sementara orang lain tidak diberi kesempatan yang sama, maka hubungan menjadi tidak seimbang. Coba Bapak dan Ibu perhatikan, orang yang mampu mendengarkan dengan baik biasanya lebih dihargai. Mereka tidak terburu-buru menyela, tidak selalu ingin menjadi pusat perhatian, dan memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara. Sikap ini menciptakan rasa nyaman dalam komunikasi. Ada seorang ibu di Surabaya yang awalnya sering berbicara panjang tentang dirinya setiap kali berkumpul. Tanpa disadari, orang-orang mulai jarang mengajaknya berbincang. Namun setelah ia mulai belajar mendengarkan dan memberi perhatian pada orang lain, hubungan sosialnya menjadi lebih hangat dan ia kembali dihargai. Bapak dan Ibu, dari sini kita belajar bahwa mendengarkan adalah bentuk penghargaan. Ketika kita menghargai orang lain, mereka pun akan lebih mudah menghargai kita. Sifat berikutnya yang tidak kalah penting adalah kurang menjaga penampilan dan sikap. Bukan berarti harus tampil berlebihan, tetapi bagaimana kita merawat diri dengan rapi dan pantas sangat memengaruhi cara orang lain memandang kita.
Penampilan yang rapi mencerminkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan lingkungan. Begitu juga dengan sikap, cara berjalan, cara duduk, dan cara berbicara, semuanya memberikan kesan yang kuat. Maka dari itu penting bagi kita untuk tetap menjaga diri dengan baik. Coba Bapak dan Ibu renungkan apakah kita sudah memperhatikan cara kita membawa diri setiap hari? Seringkali kita menganggap hal ini sepele, padahal dari situlah kesan pertama terbentuk. Orang lain menilai bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi dari bagaimana kita tampil dan bersikap. Dengan belajar mendengarkan dan menjaga penampilan serta sikap, kita sedang memperkuat citra diri yang lebih positif. Hal ini akan membuat kita lebih dihargai, lebih diperhatikan, dan lebih dihormati dalam lingkungan sekitar. Di usia 50 tahun ke atas, keanggunan bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang cara kita bersikap. Dan ketika keduanya berjalan seimbang, maka wibawa akan muncul dengan sendirinya tanpa perlu dipaksakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas berbagai sifat yang tanpa disadari dapat membuat seseorang kurang dihargai, kini kita sampai pada satu hal yang menjadi inti dari semuanya, yaitu kesadaran diri. Banyak orang tidak menyadari bahwa perubahan tidak akan terjadi jika kita tidak mau melihat ke dalam diri sendiri dengan jujur. Seringkali kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain dibandingkan melihat kekurangan dalam diri sendiri. Padahal, justru dari kesadaran inilah perubahan bisa dimulai. Ketika kita berani mengakui bahwa ada sikap yang perlu diperbaiki, disitulah pintu menuju perubahan terbuka. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, jika setiap hari kita meluangkan waktu sejenak untuk merenung, apa yang sudah kita lakukan dengan baik dan apa yang masih bisa diperbaiki. Kebiasaan ini akan membuat kita lebih peka terhadap sikap kita sendiri. Ada seorang ibu di Yogyakarta yang awalnya sering merasa tidak dihargai oleh lingkungan sekitarnya. Ia menyalahkan orang lain atas sikap tersebut. Namun suatu hari, ia mulai mencoba melihat dirinya sendiri dengan lebih jujur. Ia menyadari bahwa ada beberapa kebiasaan yang perlu diperbaiki. Sejak saat itu, ia perlahan berubah, dan tanpa disadari, cara orang lain memperlakukannya pun ikut berubah. Bapak dan Ibu, dari sini kita belajar bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari luar. Justru perubahan yang paling kuat berasal dari dalam diri. Selain kesadaran diri, hal penting lainnya adalah kemauan untuk berubah. Menyadari saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan tindakan. Perubahan mungkin terasa tidak nyaman di awal, tetapi akan memberikan hasil yang sangat berarti dalam jangka panjang. Maka dari itu jangan takut untuk memperbaiki diri. Coba Bapak dan Ibu renungkan apakah kita sudah siap menjadi versi diri yang lebih baik. Seringkali kita menunda perubahan karena merasa sudah terlambat. Padahal, tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik. Dengan memiliki kesadaran dan kemauan untuk berubah, kita sedang membangun kembali nilai diri kita. Dari sinilah penghargaan dari orang lain akan mulai tumbuh secara alami. Di usia 50 tahun ke atas, kebijaksanaan bukan hanya tentang pengalaman tetapi tentang kemampuan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Dan ketika kita mau berubah, kita tidak hanya menjadi lebih baik tetapi juga lebih dihargai dan lebih bermakna dalam kehidupan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memiliki kesadaran diri dan kemauan untuk berubah, langkah berikutnya yang sangat penting adalah menjaga konsistensi dalam perubahan tersebut. Banyak orang sudah menyadari kesalahan dan ingin memperbaiki diri, namun berhenti di tengah jalan karena merasa sulit atau tidak melihat hasil secara cepat. Perlu kita pahami, perubahan sikap tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan. Kebiasaan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun tidak bisa hilang begitu saja, namun bukan berarti tidak bisa diubah. Justru dengan langkah kecil yang dilakukan secara terus-menerus, perubahan itu akan menjadi nyata. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, jika setiap hari kita memperbaiki satu hal kecil, cara berbicara lebih lembut, lebih sabar dalam merespon, atau lebih menghargai diri sendiri, maka dalam waktu tertentu, kita akan menjadi pribadi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ada seorang ibu di Bandung yang setelah menyadari beberapa sifatnya mulai berusaha berubah. Ia tidak langsung sempurna, tetapi ia berusaha setiap hari. Kadang ia masih kembali pada kebiasaan lama, namun ia tidak menyerah. Perlahan, orang-orang di sekitarnya mulai melihat perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih dihargai, lebih didengar, dan lebih diperhatikan. Bapak dan Ibu, dari kisah ini kita bisa memahami bahwa konsistensi adalah kunci utama. Bukan tentang seberapa cepat kita berubah, tetapi seberapa kuat kita bertahan dalam proses perubahan itu. Selain konsistensi, penting juga untuk menjaga lingkungan yang mendukung. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap sikap kita.
Jika kita berada di lingkungan yang positif, kita akan lebih mudah mempertahankan perubahan yang sudah kita mulai. Sebaliknya, jika lingkungan penuh dengan kebiasaan negatif, kita akan lebih mudah kembali pada pola lama. Maka dari itu penting untuk memilih lingkungan yang memberi energi baik dan mendukung pertumbuhan diri. Maka dari itu, mulailah untuk lebih selektif dalam bergaul dan membangun hubungan. Coba Bapak dan Ibu renungkan apakah lingkungan kita saat ini sudah membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik? Seringkali kita tidak menyadari bahwa perubahan dalam diri juga dipengaruhi oleh siapa yang kita temui setiap hari. Padahal lingkungan yang baik akan mempercepat proses perubahan kita. Dengan menjaga konsistensi dan berada di lingkungan yang positif, kita sedang memperkuat perubahan dalam diri. Ini bukan hanya tentang menjadi lebih baik, tetapi tentang membangun kembali nilai diri yang selama ini mungkin terabaikan. Di usia 50 tahun ke atas, perubahan yang dilakukan dengan kesadaran dan konsistensi akan membawa dampak yang sangat besar. Karena ketika kita berubah menjadi lebih baik, orang lain pun akan melihat kita dengan cara yang berbeda, lebih menghargai, lebih memperhatikan, dan lebih menghormati keberadaan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menjaga konsistensi dan lingkungan yang baik, kini kita sampai pada satu hal yang sangat penting dalam membangun kembali penghargaan dari orang lain, yaitu bagaimana kita membawa diri dengan percaya diri dan penuh ketenangan. Percaya diri di usia 50 tahun ke atas bukan lagi tentang penampilan luar semata, tetapi tentang bagaimana kita menerima diri sendiri dengan utuh. Ketika seseorang mampu menerima dirinya apa adanya, ia tidak lagi merasa perlu membuktikan sesuatu kepada orang lain. Sikap ini justru memunculkan wibawa yang alami. Coba Bapak dan Ibu perhatikan, orang yang percaya diri biasanya berbicara dengan tenang, tidak terburu-buru, dan tidak berusaha mencari perhatian. Kehadirannya terasa stabil, dan orang lain pun cenderung lebih menghargainya. Ada seorang ibu di Bali yang setelah melewati banyak pengalaman hidup, mulai belajar menerima dirinya dengan lebih lapang. Ia tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain, tidak lagi merasa kurang, dan mulai menjalani hidup dengan lebih tenang. Perubahan ini membuatnya terlihat lebih anggun dan lebih dihormati oleh orang di sekitarnya. Bapak dan Ibu, dari sini kita belajar bahwa percaya diri bukan tentang merasa lebih baik dari orang lain, tetapi tentang merasa cukup dengan diri sendiri. Ketika kita merasa cukup, kita tidak lagi mencari pengakuan, dan justru disitulah penghargaan datang dengan sendirinya. Selain itu, penting juga untuk menjaga sikap tenang dalam menghadapi berbagai situasi. Orang yang mudah panik, mudah marah, atau terlalu bereaksi akan lebih sulit mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Maka dari itu latihlah diri untuk tetap tenang, bahkan dalam keadaan yang tidak nyaman. Coba Bapak dan Ibu renungkan bagaimana cara kita merespon ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan. Seringkali bukan masalahnya yang membuat kita terlihat lemah, tetapi cara kita merespon masalah tersebut. Ketika kita mampu menjaga ketenangan, kita akan terlihat lebih kuat dan lebih dewasa. Dengan membangun rasa percaya diri dan menjaga ketenangan, kita sedang memperkuat karakter dalam diri. Ini adalah fondasi penting untuk mendapatkan kembali penghargaan dari orang lain. Di usia 50 tahun ke atas, keanggunan sejati lahir dari dalam diri, dari ketenangan, penerimaan, dan kepercayaan diri. Dan ketika semua itu hadir, maka kita tidak perlu lagi meminta dihargai, karena penghargaan itu akan datang dengan sendirinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari seluruh pembahasan yang telah kita lalui bersama, kita dapat memahami bahwa dihargai atau tidaknya seseorang bukanlah semata-mata ditentukan oleh orang lain, tetapi sangat dipengaruhi oleh sikap dan kebiasaan yang kita bangun dalam diri kita sendiri. Kita telah melihat bahwa sifat seperti meremehkan diri, terlalu sering mengeluh, tidak memiliki batasan, mudah tersinggung, hingga kurang menjaga sikap dan penampilan dapat secara perlahan mengurangi wibawa seseorang. Hal-hal ini seringkali terjadi tanpa disadari, namun dampaknya sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Namun Bapak dan Ibu, kabar baiknya adalah semua itu bisa diperbaiki. Tidak ada sifat yang tidak bisa diubah selama kita memiliki kesadaran dan kemauan untuk menjadi lebih baik. Perubahan memang tidak selalu mudah, tetapi selalu mungkin untuk dilakukan. Yang terpenting bukanlah seberapa cepat kita berubah, tetapi seberapa konsisten kita berusaha memperbaiki diri. Dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari, akan lahir perubahan besar yang perlahan membentuk pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dihargai. Coba Bapak dan Ibu renungkan sejenak, dari semua sifat yang telah kita bahas, mana yang paling ingin Bapak dan Ibu perbaiki mulai hari ini? Tidak perlu semuanya sekaligus, cukup satu hal kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Seringkali kita menunggu waktu yang tepat untuk berubah, padahal waktu terbaik adalah sekarang.
karena setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia 50 tahun ke atas, kita memiliki kelebihan yang sangat berharga, yaitu pengalaman hidup. Dan dari pengalaman itu, kita bisa membentuk kebijaksanaan dalam bersikap. Ketika kita mulai memperbaiki diri, menjaga sikap, dan menghargai diri sendiri, orang lain pun akan melihat perubahan tersebut. Penghargaan tidak lagi perlu diminta, karena akan datang dengan sendirinya. Terima kasih Bapak dan Ibu telah menyimak hingga akhir. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengingat dan bahan refleksi untuk kita semua, agar kita bisa menjalani hidup dengan lebih bermakna, lebih dihargai, dan lebih tenang. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga dan orang terdekat agar semakin banyak yang bisa mengambil manfaatnya. Dan mari kita terus belajar bersama, menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari.